menunjukkan perjuangan hidup di lingkungan ekstrem dan dingin. Sosok yang menyaksikan tanpa bersuara. Dua kekuatan besar yang mengubah dunia. Bertahan di dunia beku. Saksi bisu perubahan iklim dan waktu. Surviving the frozen world. The silent witness of climate change and time. Di dunia yang membeku, ia tetap berdiri kokoh di atas bongkahan es. Menatap jauh ke laut terbuka, tempat di mana angin tak pernah berhenti berbisik. Ia bukan sekadar pemburu, ia penguasa sunyi. Saksi bisu perubahan iklim dan waktu. Surviving the frozen world, the silent witness of climate change and time. Untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim dan membeku, menyaksikan perubahan besar yang terjadi di sekitar. Ia menjadi saksi bisu atas peristiwa-peristiwa penting, bukan hanya perubahan iklim yang mengancam habitat, tetapi juga perjalanan waktu, bagaimana dunia berubah secara perlahan namun pasti. Mereka tak seperti penguin. Mereka bisa terbang. Sayap mereka, meski pendek, cukup kuat untuk membawa mereka melintasi badai dan tebing es. Murre burung laut dari keluarga Alcidae. Dengan tubuh ramping, hitam dada putih, dan paruh hitam polos, mereka berdiri tegak seperti penjaga kutub. Tempat di mana cahaya matahari hanya menyapa sesekali. The frozen sun, life underneath the icy depths of the sea. Di bawah lapisan es, laut tak pernah benar-benar tidur. Meski suhu mendekati titik beku, kehidupan terus berjalan di balik es yang membeku. Dengan tubuh ramping dan sirip yang kuat, di sana, mereka berburu ikan, cumi, dan krustasea, menjaga keseimbangan rantai makanan yang tersembunyi dari pandangan manusia. Singa laut adalah mamalia laut yang termasuk dalam keluarga Otariidae, dikenal juga sebagai anjing laut bertelinga. Mereka punya tubuh ramping, sirip seperti dayung, dan telinga luar yang terlihat berbeda dari anjing laut sejati yang tidak memiliki daun telinga. Hidup di perairan subarktik hingga tropis, terutama di Samudra Pasifik, mereka sering ditemukan di pesisir California, Galapagos, Australia, dan Selandia Baru. Di mana angin tak pernah berhenti berbisik di ketinggian. Berdiri penjaga langit utara, di tak pernah gentar. Disitulah ia membuat sarang untuk anak-anaknya. Berdiri di tebing bebatuan, common moor, burung laut yang mirip penguin dan bebek. Mereka berdiri tegak seperti penguin, berenang seperti bebek. Secara ekologis, elang laut ekor putih berperan sebagai regulator populasi dan predator alami, membantu menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Di ketinggian mereka biasa menaruh sarang. Beruang coklat terbesar di dunia, dikenal secara ilmiah sebagai Ursus arctos middendorfi. Mereka hanya ditemukan di Kepulauan Kodiak, Alaska, dan merupakan salah satu predator darat paling mengesankan yang pernah ada.
berenang ribuan kilometer melawan arus sungai. Pink salmon, yang kadang disebut secara lokal sebagai salmon piuk di beberapa komunitas pesisir Alaska. Anadromous lahir di air tawar, hidup di laut, kembali ke air tawar untuk bertelur. Hanya hidup sekitar 2 tahun merupakan terpendek di antara salmon Pasifik. Saat musim panas mulai mereda di jantung belantara Alaska, beruang coklat Alaska, Ursus arctos horribilis, adalah predator oportunistik. Saat musim salmon tiba, ia memanfaatkan momen ini untuk mengisi cadangan lemak sebelum musim dingin. Sebuah pertunjukan alam yang abadi kembali berlangsung. Ia berdiri di air untuk berburu dan berjuang untuk mendapatkan salmon. Ia mengenal musim ini dengan baik. Beruang ini bukan sekadar perburuan, ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Lagi dan lagi, ia berburu dan berjuang. The struggle to survive, a bear's journey through the seasons. Beberapa perjalanan sang salmon akan berakhir di sini. Namun pengorbanannya memberi kehidupan bagi banyak makhluk lain. Tersebar luas di Samudra Pasifik Utara, terutama di pesisir Alaska, Kanada, dan Rusia Timur. Mereka bertelur di sungai dangkal berbatu dengan arus sedang. Beruang kodiak raksasa. Beratnya bisa mencapai 680 kg dan tinggi saat berdiri tegak bisa lebih dari 3 meter. Ia adalah omnivora sejati. Makanannya mencakup ikan salmon, tumbuhan, buah-buahan, dan kadang-kadang mamalia kecil. Di alam liar, beruang coklat bisa hidup hingga 20-30 tahun. Di penangkaran yang baik dan terjaga, mereka bisa hidup lebih lama, bahkan mencapai 40 tahun. Anak beruang lahir saat hibernasi musim dingin, biasanya antara Januari sampai Februari. Lahir dalam sarang salju atau gua, anak beruang berukuran kecil, sekitar 300-500 gram, buta dan tanpa bulu. Biasanya lahir 1-3 ekor anak per induk. Setelah musim semi tiba, mereka keluar dari sarang dan mulai belajar mencari makan. Anak beruang tinggal bersama induk selama 1,5-2,5 tahun, belajar berburu dan bertahan hidup. Ukuran tubuh mereka umumnya 1,5-2,5 kg dengan panjang sekitar 50-60 cm. Saat sungai terus mengalir dan musim berganti, tarian kuno ini tetap berlangsung selama ribuan tahun. Predator dan mangsa, pinggiran laut, hutan, dan sungai, terikat dalam siklus kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Pada saat musim kawin, jantan dewasa memiliki punuk besar di punggung. Warna tubuh berubah dari perak ke merah muda ke abu-abuan saat migrasi. Kandungan nutrisi pink salmon per 100 gram, kalori, protein, lemak total, lemak jenuh, lemak tak jenuh ganda, lemak tak jenuh tunggal, kolesterol, karbonhidrat, serat, sodium, kalium. Tinggi protein berkualitas, cocok untuk diet. Tinggi protein, pembentukan otot, dan pemulihan tubuh. Kaya omega 3, lemak sehat yang mendukung fungsi otak, jantung, dan mengurangi peradangan. Sumber vitamin B kompleks ND, mendukung metabolisme energi, sistem saraf, dan kesehatan tulang. Rendah kalori and karbohidrat, ideal untuk diet, rendah kalori atau keto. Pink salmon, Oncorhynchus gorbusia, bukan hanya lezat, tapi juga kaya nutrisi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan hewan predator dan manusia.
salah satu burung pemangsa terbesar di Eurasia. Ia bukan hanya pemburu, tapi juga pengamat yang sabar. Dari ketinggian, ia menanti momen yang sempurna. Dengan penglihatan 5 kali lebih tajam dari manusia, elang ini mampu mendeteksi gerakan kecil di permukaan air dari ratusan meter. Ikan, burung air, bahkan bangkai, semuanya bisa menjadi santapan untuk dia atau anaknya. The mighty white-tailed eagle of Eurasia, skilled hunter and patient observer. Pada tahun 1791, penjelajah Inggris George Vancouver memberikan nama The Snares karena ia menganggap pulau-pulau ini sebagai bahaya bagi pelayaran. Kunjungan ke The Snares sangat dibatasi dan biasanya hanya dilakukan untuk penelitian ilmiah. Exploring the Snares, a dangerous journey for English navigator George Vancouver in 1791. Pulau-pulau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik dan memiliki tebing-tebing curam di sekeliling. Merupakan rumah bagi jutaan spesies reptil dan burung laut seperti iguana, tuatara, Scottish shearwater, petrel, dan Snares crested penguin yang hanya berkembang biak di sana. Kilometer di selatan Pulau Selandia Baru, pulau yang termasuk dalam wilayah subantarktik dan merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO, The Snares Islands, atau dalam bahasa Maori disebut Tiniheke. Takahe Pulau Selatan adalah burung besar yang tidak bisa terbang dan merupakan spesies endemik dari Selandia Baru. Burung ini termasuk dalam keluarga Rallidae, burung mandar, dan merupakan anggota terbesar dari keluarga tersebut dengan nama Porphyrio hochsteteri. Nama ilmiahnya menghormati geolog Austria Ferdinand von Hochstetter. Dulu sempat dianggap punah, tapi ditemukan kembali pada tahun 1948 oleh Geoffrey Orbell di pegunungan Murchison. Ukuran tubuh sedang sekitar 50 sampai 75 cm. Berwarna hitam putih dengan jambul kuning mencolok. Paruh dan mata berwarna merah. Hidup di wilayah subantarktik dan pulau-pulau terpencil di belahan bumi selatan. Meet the fascinating black and white penguin of the subantarctic and southern hemisphere. Nama Eudiptes berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti baik dan Diptes berarti penyelam. Jadi secara harfiah berarti penyelam yang baik. Eudiptes adalah genus burung penguin yang dikenal sebagai penguin berjambul karena memiliki jambul bulu berwarna kuning oranye mencolok di kepala mereka. The Snares Island merupakan tempat Snares crested penguin yang hanya berkembang biak. Lingkungan yang masih alami, tidak pernah dihuni manusia. Tiniheke adalah gugusan pulau kecil yang menjadikannya salah satu ekosistem paling murni di Selandia Baru. The Snares Island merupakan tempat Snares crested penguin yang hanya berkembang biak. Lingkungan yang masih alami,
tidak pernah dihuni manusia. Tiniheke adalah gugusan pulau kecil yang menjadikannya salah satu ekosistem paling murni di Selandia Baru. Di musim kawin, sekitar September, ribuan penguin berkumpul di tebing untuk berkembang biak. Suara mereka memenuhi udara, dari panggilan kawin hingga komunikasi antar pasangan dan anak. Aktivitas penguin di tebing Snares Islands adalah salah satu pemandangan paling dramatis dan menarik dari kehidupan liar di wilayah subantarktik. Setiap hari, penguin dewasa turun dari tebing menuju laut untuk berburu, berdiam di dekat jalur penguin, atau berenang di sekitaran jalur penguin. Singa laut sering menunggu di area, yang dimana penguin biasa turun ke laut atau naik ke darat. Penguin snares cenderung bergerak bersama dalam jumlah besar untuk mengurangi risiko serangan. Efek pengalihan perhatian ini membuat predator kesulitan memilih target. Makanan utama mereka, krill, cumi-cumi, dan ikan kecil. Mereka suka berenang untuk mencari makanan dan bersenang-senang. Penguin-penguin ini bukan hanya lucu dan unik, tapi juga penting dalam ekosistem laut. Banyak penguin memilih jalur yang sulit dijangkau oleh singa laut, seperti tebing curam atau celah sempit di antara batu. Setelah perburuan makanan mereka selesai, mereka akan naik ke tebing curam, migrating to cliff edges after the hunt, the survival tactics of prey animals. Dan mereka akan berkumpul di tempat aman dalam jumlah besar. Royal Albatross, salah satu burung laut terbesar di dunia yang mampu terbang. Burung ini termasuk dalam keluarga Diomedeidae. Ketinggian terbang mereka biasanya berada di kisaran 1.000 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Untuk migrasi atau perjalanan panjang, mereka bisa naik di ketinggian beberapa ribu meter, tergantung kondisi atmosfer dan angin. Mereka memanfaatkan arus udara dan angin laut untuk meluncur tanpa banyak mengepakkan sayap. Nuri pegunungan yang sangat cerdas dan hanya ditemukan di Pulau Selatan Selandia Baru. Kea dikenal sebagai satu-satunya nuri alpen di dunia yang memiliki reputasi karena perilakunya yang lucu, penasaran, dan kadang suka bikin ulah. Kecerdasan Kea luar biasa, terkadang menggunakan alat, memecahkan masalah kompleks, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemampuan ini sangat langka dan hanya dimiliki oleh sekitar 30 spesies hewan di bumi. Bagian bawah sayap Kea berwarna oranye terang yang kontras dengan bulu hijau zaitun di tubuhnya. Warna ini biasanya terlihat saat mereka terbang atau membentangkan sayap. Meski kadang disebut burung yang tidak bisa terbang, karena perilaku mereka yang banyak berjalan dan memanjat, Kea sebenarnya bisa terbang dengan baik, terutama saat berpindah antar lembah atau mencari makanan. Kepunahan saudara Kea adalah saksi sejarah dari jutaan tahun silam, jauh sebelum manusia menapakkan kaki di bumi. Di antara pepohonan dan rawa-rawa purba, dua garis keturunan bersaing untuk bertahan hidup. Terbang bebas di udara, menukik cepat dan tajam, dua predator purba saling memangsa.
adalah saksi bisu, dunia di mana tidak bercerita, namun ia meninggalkan. Kini hanya ada sisa sejarah dari pertarungan epik yang bisa kita pelajari. Alam liar Alaska, sebuah keajaiban tahunan tengah berlangsung, di mana ratusan, bahkan ribuan salmon berenang melawan arus, menempuh perjalanan panjang dari lautan menuju tempat kelahiran mereka. Sungai-sungai dingin yang mengalir dari pegunungan salju. Ini adalah ritual kehidupan. Salmon kembali untuk bertelur, melanjutkan siklus yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Mereka melawan arus deras, melompati bebatuan, dan menghadapi predator yang menanti di tepian. Setelah bertelur, salmon menyelesaikan tugas terakhir mereka. Mereka mati, namun kehidupan baru telah dimulai. Telur-telur kecil akan menetas, tumbuh, dan suatu hari nanti mereka akan kembali ke sungai ini. Salmon yang kembali ke sungai untuk bertelur mengalami perubahan warna tubuh. Setelah menempuh perjalanan panjang dari laut ke hulu sungai, salmon kehabisan energi. Mereka berhenti makan selama migrasi dan hanya mengandalkan cadangan tubuh. Salmon betina menggali lubang di dasar sungai untuk menaruh telur, sementara jantan membuahi. Saat musim kawin di atas bebatuan sungai, mereka akan menempatkan telur mereka. Setiap batu adalah rintangan, tapi juga saksi bisu dari tekad yang tak tergoyahkan. Di antara celah-celah sempit, salmon bertahan. Mereka tahu, di balik bebatuan itu, kehidupan baru menanti. Di sungai berbatu Alaska, salmon mengajarkan kita tentang ketekunan, keberanian, dan harapan. Bahwa meski jalan penuh rintangan, mereka tetap berenang. Karena hidup seperti sungai, selalu mengalir ke arah yang dituju. Ratusan burung Southern Royal Albatross berkumpul di tepian pantai. Southern Royal Albatross memang pemakan ikan. Tapi salmon bukanlah bagian utama dari diet mereka. Setelah dewasa, albatros muda bisa mengelilingi Samudra Selatan selama bertahun-tahun, sebelum kembali ke tempat lahirnya untuk berkembang biak. Mereka bahkan tercatat menempuh jarak puluhan ribu kilometer dalam 1 tahun. Saat musim salmon, mereka bisa makan belasan ekor per hari untuk menimbun lemak sebelum hibernasi. The Eating Habits and Hibernation of Alaska's Brown Bears. Beruang coklat akan hibernasi selama musim dingin. Tidur berbulan-bulan tanpa makan atau minum. Beruang betina biasanya melahirkan anak saat hibernasi, dan anaknya dalam sarang sampai musim semi tiba. Di atas ketinggian tebing, dunia terasa berbeda. Udara lebih dingin, angin lebih tajam, dan suara ombak jauh terdengar di bawah. Dia adalah saksi bisu dari perubahan iklim, kepakan sayapnya terbuka,
Ia menari bersama angin. Ia mengamati dari atas tebing, rumah bagi kehidupan yang tangguh. Salmon betina menggali lubang di dasar sungai untuk menaruh telur, sementara jantan membuahi. Setelah proses ini selesai, tubuh mereka mulai membusuk secara alami. Salmon yang mati akan membusuk, melepaskan nutrisi penting seperti nitrogen dan fosfor ke dalam air dan tanah. Ini menyuburkan tumbuhan di sepanjang sungai dan bahkan pepohonan di hutan sekitar. Nutrisi dari salmon yang telah mati juga memperkaya mikroorganisme dan plankton di sungai, yang kemudian menjadi makanan bagi ikan muda dan hewan air lainnya. Kita melayang di atas dunia. Di bawah sana, rumah bagi miliaran kehidupan. Dari ketinggian, pegunungan menjulang seperti urat nadi raksasa, dan sungai berkelok bagai tinta yang menulis sejarah alam. Awan menari di langit, membentuk lukisan yang berubah setiap detik. Hutan tropis menyelimuti daratan, bernapas dalam irama yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Lautan biru berkilau, tak berujung, menyimpan rahasia kehidupan yang belum sepenuhnya kita pahami. Di ujung negeri, tempat di mana daratan bersentuhan dengan air laut, di pemukiman, setiap pagi, kehidupan sekitar pantai terus berjalan. Aktivitas sehari-hari di pemukiman pantai, mereka beraktivitas seperti biasa. Kehidupan adalah perjalanan tak berujung, yang tak kenal waktu, dari yang kecil hingga yang besar. Exploring the endless journey of living by the sea. Di bawah permukaan birunya air, di kedalaman laut, berenanglah makhluk yang besar. Ia bukan predator buas, melainkan penyaring kehidupan mikroskopis. Ia adalah hiu paus, ikan terbesar di dunia. Di bawah permukaan birunya air, terbentang dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Di sana, cahaya matahari menari pelan, menembus lapisan air, menciptakan lukisan cahaya. Jutaan kehidupan berenang dalam harmoni yang tak pernah diajarkan. Keindahan sejati seringkali tersembunyi di tempat yang tak kita lihat. Laut bukan hanya ruang fisik, tapi semesta kehidupan bagi jutaan makhluk. Exploring the hidden beauty beneath the surface of the blue waters. Di bawah permukaan yang tampak tenang, jutaan makhluk hidup bergerak dalam harmoni. Dari plankton mikroskopis yang menjadi dasar rantai makanan, dan ikan-ikan yang menghiasi, hingga paus raksasa yang melintasi samudera dengan tenang. Setiap spesies punya peran. Setiap gerakan punya harmoni kehidupan. Datar dan lebar, dengan sirip dada berbentuk segitiga besar dan sepasang sirip kepala, cephalic fins, di depan mulut. Reef manta ray adalah salah satu spesies pari terbesar dan paling ikonik di dunia laut. Ia sering ditemukan di perairan tropis dan subtropis Indo-Pasifik,
terutama di sekitar terumbu karang dan pulau-pulau pesisir. Bagian atas tubuh berwarna gelap, hitam atau biru tua, bagian bawah putih dengan pola bintik yang unik untuk tiap individu. Sering terlihat oleh penyelam karena mereka menyukai perairan dangkal dibandingkan sepupu mereka, manta laut dalam Mobula birostris. Tidak memiliki duri beracun seperti pari lain, dikategorikan sebagai vulnerable atau rentan oleh IUCN karena ancaman dari penangkapan ikan dan perubahan iklim. Penyelam dan peneliti membangun struktur buatan untuk upaya konservasi pari ini dengan meniru stasiun pembersihan alami tempat pari manta dibersihkan dari parasit oleh ikan kecil.